Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Watch Rider ingin memaparkan hasil kerja kami, yaitu sejarah Konstitusi Indonesia. Izinkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama itu ada saya sendiri, Atta Hilal Zulkarnain. Yang kedua ada Akila Khairuniswa. Yang ketiga ada Era Erliana. Yang keempat ada Muhammad Agung Juniansyah. Yang kelima ada Nabila Sari. Dan yang terakhir ada Nofriansa. Memasuki materi yang pertama yaitu apa itu konstitusi. Konstitusi merupakan hal yang mendasar atau arah dari suatu roda kenegaraan yang akan dijalankan dengan tujuan untuk membatasi kekuasaan dalam negara. Karena dalam suatu negara terdapat banyak pusat-pusat kekuasaan. Oleh karena itu, para pendiri negara sepakat untuk membatasi kekuasaan. Konstitusi adalah keseluruhan sistem negara, bagian dari suatu negara, beberapa kumpulan peraturan-peraturan yang membentuk dan mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Sejarah konstitusi. Moh Kusnardi dan Harmaili Ibrahim mengucapkan bahwa sejak zaman Yunani purba, istilah konstitusi telah diketahui. Hanya konstitusi itu masih diartikan material, karena konstitusi itu belum diletakkan dalam suatu naskah yang tertulis. Hal ini dapat dibuktikan pada paham Aristoteles yang membedakan istilah politeia dan nomoi. Politeia diartikan sebagai konstitusi, sedangkan nomoi adalah undang-undang biasa. Di antara kedua istilah tersebut, terdapat perbedaan yaitu bahwa politeia mengandung kekuasaan yang lebih tinggi daripada nomoi. Karena politeia mempunyai kekuasaan membentuk, sedangkan nomoi kekuasaan itu tidak ada. Karena ia hanya merupakan materi yang harus dibentuk agar tidak berceceran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Era Erliana. Baiklah, terima kasih Alpian. Latar belakang terbentuknya konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 bermula dari janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia di kemudian hari. Janji tersebut antara lain berisi, sejak dari dahulu, sebelum pecahnya peperangan Asia Timur Raya, Nippon sudah mulai berusaha membebaskan bangsa Indonesia dari kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Tentara Daidipon serentak menggerakkan angkatan perangnya baik di darat, laut maupun udara untuk mengakhiri kekuasaan pemerintah Belanda. Sejak saat itu, Dainippon Teikoku memandang bangsa Indonesia sebagai saudara muda serta membimbing bangsa Indonesia dengan giat dan tulus ikhlas di semua bidang. Sehingga diharapkan kelak bangsa Indonesia siap untuk berdiri sendiri sebagai bangsa Asia Timur Raya. Namun janji hanyalah janji. Penjajah tetaplah penjajah yang selalu ingin lebih lama menindas dan menguras kekayaan bangsa Indonesia. Setelah Jepang dipukul mundur, tentara sekutu Jepang tak lagi ingat akan janjinya. Setelah menyerah tanpa syarat kepada sekutu, rakyat Indonesia lebih keras dan leluasa untuk berbuat dan tidak bergantung pada Jepang sampai saat kemerdekaan tiba. Setelah kemerdekaan diraih, kebutuhan akan sebuah konstitusi resmi nampaknya tidak bisa ditawar-tawar lagi dan segera harus dirumuskan sehingga lengkaplah Indonesia menjadi sebuah negara yang berdaulat. Sejarah konstitusi di Indonesia. Sebenarnya konstitusi berbeda dengan Undang-Undang Dasar atau harta karun dikarenakan kehilafan dalam pandangan orang mengenai konstitusi pada negara-negara modern sehingga pengertian konstitusi itu kemudian disamakan dengan undang-undang dasar. Kehilafan ini disebabkan oleh pengaruh paham kodifikasi yang menghendaki agar semua peraturan hukum ditulis demi mencapai kesatuan hukum. Ringkasnya, hukum dan kepastian hukum. Begitu besar pengaruh paham kodifikasi sehingga setiap peraturan hukum karena penting harus ditulis, dan konstitusi yang ditulis itu adalah Undang-Undang Dasar. Para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia telah sepakat untuk menyusun sebuah Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis dengan segala arti dan fungsinya.
Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus tahun 1945, Konstitusi Indonesia sebagai sesuatu revolusi tanah telah disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam sebuah naskah yang disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, meskipun Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan konstitusi yang sangat singkat dan hanya memuat 37 pasal, namun ketiga materi muatan konstitusi yang harus ada menurut ketentuan umum teori konstitusi telah terpenuhi dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, yang pertama itu ada Undang-Undang Dasar 1945 periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Pada saat proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, negara Republik Indonesia belum memiliki konstitusi atau undang-undang. Namun sehari kemudian, tepatnya tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengadakan sidang pertama yang salah satu keputusannya adalah mengesahkan undang-undang yang kemudian disebut Undang-Undang 1945. Mengapa Undang-Undang 1945 tidak ditetapkan oleh MPR sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-Undang 1945? Sebab pada saat itu MPR belum terbentuk. Naskah undang-undang yang disahkan oleh PPKI tersebut disertai penjelasannya dimuat dalam Berita Republik Indonesia nomor 7 tahun kedua 1946. Undang-Undang 1945 tersebut terdiri atas 3 bagian, yaitu pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Perlu dikemukakan bahwa batang tubuh terdiri atas 16 bab yang terbagi menjadi 37 pasal, serta 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan. Bagaimana sistem ketatanegaraan menurut Undang-Undang 1945 saat itu? Ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui, antara lain tentang bentuk negara, kedaulatan, dan sistem pemerintahan. Mengenai bentuk negara diatur dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 1945 yang menyatakan negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Sebagai negara kesatuan, maka di negara Republik Indonesia hanya ada satu kesatuan pemerintahan negara, yakni di tangan pemerintah pusat. Di sini tidak ada pemerintah negara bagian sebagaimana yang berlaku di negara yang berbentuk negara serikat atau federasi. Sebagai negara yang berbentuk republik, maka kepala negara dijabat oleh presiden. Presiden diangkat melalui suatu pemilihan, bukan berdasarkan keturunan. Mengenai kedaulatan dijabat oleh presiden, mengenai kedaulatan diatur dalam pasal 1 ayat 2 yang menyatakan, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Atas dasar itu, maka kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah sebagai lembaga tertinggi negara. Selanjutnya saya lanjutkan ke rekan saya. Baik, terima kasih. Yang kedua yaitu periode berlakunya Konstitusi RIS 1949. Perjalanan negara baru Republik Indonesia tidak luput dari rongrongan pihak Belanda yang menginginkan menjajah kembali Indonesia. Belanda berusaha memecah belah bangsa Indonesia dengan cara membentuk negara-negara boneka seperti negara Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, negara Pasundan, dan negara Jawa Timur di dalam negara Republik Indonesia. Bahkan, Belanda kemudian melakukan agresi atau pendudukan terhadap ibu kota Jakarta yang dikenal dengan agresi militer 1 pada tahun 1947 dan agresi militer 2 atas kota Yogyakarta pada tahun 1948. Untuk menyelesaikan pertikaian Belanda dengan Republik Indonesia, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB turun tangan dengan menyelenggarakan konferensi media bundar KMB di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1945. Konferensi ini dihadiri oleh wakil-wakil dari Republik Indonesia, BFO, Bijenkom
Four Federal Overlage, yaitu gabungan negara-negara boneka yang dibentuk Belanda dan Belanda serta sebuah komisi PBB untuk Indonesia. KMB tersebut menghasilkan 3 bab persetujuan pokok, yaitu 1. Didirikannya Negara Republik Indonesia Serikat, 2. Penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat, dan 3. Didirikan uni antara RIS dengan Kerajaan Belanda. Maka mulai 27 Desember 1949 diberlakukan suatu undang-undang dasar yang diberi nama Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Konstitusi tersebut terdiri atas mukadimah yang berisi 4 alinea, batang tubuh yang berisi 6 bab dan 197 pasal, serta sebuah lampiran. Mengenai bentuk negara dinyatakan dalam pasal 1 ayat 1 Konstitusi RIS yang berbunyi, Republik Indonesia Serikat yang memerdekakan berdaulat adalah negara hukum yang demokratis dan berbentuk federasi. Dengan berubah negara menjadi serikat atau federasi, maka di dalam RIS terdapat beberapa bagian. Masing-masing memiliki kekuasaan pemerintahan di wilayah negara bagiannya. Selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya yang ketiga adalah periode berlakunya UUDS tahun 1950. Pada awal Mei 1950, terjadi penggabungan negara-negara bagian dalam negara RIS. Sehingga hanya tinggal 3 negara bagian, yaitu negara Republik Indonesia, negara Indonesia Timur, dan negara Sumatera Timur. Perkembangan berikutnya adalah munculnya kesepakatan antara RIS yang mewakili negara Indonesia Timur dan negara Sumatera Timur dengan Republik Indonesia untuk kembali ke bentuk negara kesatuan. Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam Piagam Persetujuan tanggal 19 Mei 1950 untuk mengubah negara serikat menjadi negara kesatuan diperlukan suatu Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan. Undang-Undang Dasar tersebut akan diperoleh dengan cara memasukkan isi Undang-Undang Dasar 1945 ditambah bagian-bagian yang baik dari Konstitusi RIS. Pada tanggal 15 Agustus 1950, ditetapkanlah Undang-Undang Federal Nomor 7 Tahun 1950 tentang Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS 1950 yang berlaku sejak tanggal 17 Agustus 1950. Dengan demikian, sejak tanggal tersebut, Konstitusi RIS 1949 diganti dengan UUDS 1950 dan terbentuklah kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Sementara 1950 terdiri atas mukadimah dan batang tubuh yang meliputi 6 bab dan 146 pasal. Mengenai dianutnya bentuk negara kesatuan dinyatakan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang berbunyi, Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan. Sistem pemerintahan yang dianut pada masa berlakunya UUDS 1950 adalah sistem pemerintahan parlementer. Dalam pasal 83 ayat 1 UUDS 1950 ditegaskan bahwa presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu-gugat. Kemudian, pada ayat 2 disebutkan bahwa menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah, baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang keempat ada Undang-Undang Dasar 1945 periode 5 Juli 1959 sampai 19 Oktober 1999. Praktik penyelenggaraan negara pada masa berlakunya UUD 1945 sejak 5 Juli 1959 sampai 19 Oktober 1999 ternyata mengalami berbagai pergeseran, bahkan terjadinya beberapa penyimpangan. Oleh karena itu, pelaksanaan UUD 1945 selama kurun waktu tersebut dapat dipilah 2 periode, yaitu periode Orde Lama dari 1959 sampai 1966 dan periode Orde Baru sampai 1966 dari 1966 sampai 1969. Pada masa pemerintahan Orde Lama, kehidupan politik dan pemerintahan dan sering terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh Presiden dan juga MPRS dan yang justru bertentangan dengan Pancasila
dan UUD 1945. Artinya, pelaksanaan UUD 1945 pada masa itu belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal ini sedang terjadi karena penyelenggaraan pemerintah mengacu pada kekuasaan seseorang presiden dan lemahnya kontrol yang seharusnya dilakukan DPR terhadap kebijakan-kebijakan presiden. Selain itu, muncul pertentangan politik dan konflik lainnya yang berkepanjangan sehingga situasi politik, keamanan, dan kehidupan ekonomi semakin memburuk. Puncak dari situasi tersebut adalah munculnya pemberontakan G30 SPKI yang sangat membahayakan keselamatan bangsa dan negara. Mengingat keadaan semakin membahayakan, Insinyur Soekarno selaku Presiden RI memberikan perintah kepada Letjen Soeharto melalui Surat Perintah 11 Maret 1966 atau yang sering disebut sebagai Super Semar untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan bagi terjaminnya keamanan, ketertiban, dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintah. Akhirnya Super Semar tersebut dianggap sebagai awal masa Orde Baru. Semboyan Orde Baru pada masa itu adalah melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Apakah tekad tersebut menjadi suatu kenyataan? Ternyata tidak. Dilihat dari prinsip demokrasi, prinsip negara hukum, dan keadilan sosial ternyata masih terdapat banyak yang jauh dari harapan. Hampir sama dengan pada masa Orde Lama, sangat dominannya kekuasaan presiden dan lemahnya kontrol DPR terhadap kebijakan-kebijakan presiden atau pemerintah. Selain itu, kelemahan tersebut terletak pada Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri yang sifatnya singkat dan luas, sehingga memungkinkan munculnya berbagai penyimpangan, tuntutan untuk merubah atau menyempurnakan UUD. Next. Yang kelima, Undang-Undang 1945 periode 19 Oktober 1999 sampai sekarang. Seiring dengan tuntutan reformasi dan setelah lengsernya Presiden Soeharto sebagai penguasa Orde Baru, maka sejak tahun 1999 dilakukannya perubahan atau amandemen terhadap UUD 1945. Sampai saat ini, UUD 1945 sudah mengalami 4 tahap perubahan, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Penyebutan UUD setelah perubahan menjadi lebih lengkap, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Melalui 4 tahap perubahan tersebut, Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami perubahan yang cukup mendasar. Perubahan ini menyangkut kelembagaan negara, pemilihan umum, pembatasan kekuasaan presiden dan wakil presiden, memperkuat kedudukan DPR, pemerintah daerah, dan ketentuan yang terinci tentang hak-hak asasi manusia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya kesimpulan dari materi kami tadi ialah sejarah konstitusi Indonesia mencerminkan perjalanan panjang dan dinamis dalam penegakan hukum dan tata pemerintahan negara. Dimulai dengan disahkannya Undang-Undang Dasar 1945 pada 18 Agustus 1945, konstitusi ini menjadi landasan bagi negara yang baru merdeka hingga 27 Desember 1949. Ketika Indonesia bertransformasi menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS dengan konstitusi RIS. Selanjutnya, UUDS 1950 mengembalikan bentuk negara menjadi kesatuan pada 17 Agustus 1950. Namun, pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang mengaktifkan kembali UUD 1945 yang kemudian berlaku hingga 19 Oktober 1999. Sejak saat itu, UUD 1945 telah mengalami 4 kali amandemen untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan tuntutan reformasi, sehingga tetap relevan dan konteks pemerintahan modern. Dengan demikian, Konstitusi Indonesia tidak hanya mencerminkan fondasi hukum negara, tetapi juga adaptasi terhadap perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah kami mohon ampun.
Billahi taufiq walhidayah, one team, one vision, one goal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.